warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار فرزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا رب زدنا علما warzuqna fahman salima. Mari sama-sama kita luruskan niat kita lillahi ta'ala dalam mempelajari ilmu agama, terkhusus yang kaitannya yang masih ada kaitan dengannya, yaitu bahasa Arab. Baik saudara-saudari, saya ucapkan selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada dan peserta kajian bahasa Arab dasar ini. Puji syukur kepada Allah yang selalu melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu bisa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau kita sampai saat ini alhamdulillah bisa merasakan nikmat berupa iman dan Islam, dan nikmat bisa menggunakan iman dan kesehatan kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu sekedar mukadimah. Adapun berkenaan dengan kajian kita bahasa Arab ini, alhamdulillah setelah berlalunya waktu kita sampai juga setelah kita ulang juga dari awal, Allahu a'lam sudah beberapa kali. Ini kita alhamdulillah di pertemuan kemarin, kalau tidak salah ingat saya, kita sudah sampai ke halaman 8 di screen di layar Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari masing-masing. Ini sudah tampak ya. Mulai dari di sini kemarin ada namanya at-toba'. Nah, ini toba'. Saya rasa sebagian besar kita ingat, tapi kalau tidak ingat, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak terpakai. Tapi di zaman sebelum Android menjamur, itu kita kalau mau kirim surat, kita pasti membutuhkan toba'. Ini toba' ini yang ditempelin ke surat itu, ke ke amplopnya ya. Karena kalau nggak ada toba' ini, maka amplop itu biasanya tidak akan terkirim. Masih ingat kira-kira saudara-saudari apa arti toba'? Perangko. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia, perangko ya. Nah, toba' ini macam-macam ya. Ada Sudani, ada toba' Lubnani, Saudi, Indonesia, Pakistani, Suri. Tergantung toba'nya dari daerah mana. Kalau dari daerah Indonesia berarti kita bilang toba'un Indonesia. Kalau dia toba' Sudan, toba' yang diterbitkan oleh negara Sudan, maka kita katakan toba'un Sudani. Itu dia. Baik. Nah, sekarang tidak ada salahnya kita flashback meskipun hanya sedikit. Kalau kita mau mengatakan apakah ini murid wanita atau siswi Indonesia, siswi dari Indonesia, bagaimana kita mengucapkannya dalam bahasa Arab? Silakan saudara-saudari. Ini clue-nya ya, nomor 4. Silakan dijawab. Hal hazihi tilmizatun Indonesia? Indonesia.
Masih tersisa sedikit. Tilmidatun. Indonesiatun. Aha, tilmidatun. Indonesiatun. Itu dia. Indonesiatun atau Andonesiatun. Ini nggak bisa lepas ini. Ya dan tak marbutoh di belakang nih, ya, tidak bisa lepas. Sebab kenapa? Dia Indonesia ini menyifati muannas. Tilmidatun ini perempuan, dia jenis kelaminnya wanita, ya, muannas. Maka sifatnya ya ikut muannas juga. Bisa dipahami? Masih ingat saudara-saudari saya rasa ya? Halo, saudara-saudari masih ingat saya rasa? Insyaallah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Ustadzun Pakistani. Yuk, silakan dijawab. Apakah ini seorang guru dari Pakistan? Pertanyaannya bagaimana saudara-saudari menggunakan bahasa Arab? Silakan. Ya, Saudara Agung mungkin mau menjawab, boleh? Ustaz. Ini, apakah ini seorang guru Pakistan? Bagaimana kita dalam bahasa Arabnya? Ini sudah ada contoh di sini, kemudian tinggal digabung dengan yang ini. Yang nomor 5. Naam. Oh, Hadza Ustadzun Pakistan. Itu kalau jawabnya, tapi saya mau pertanyaannya. Hal hadza Ustadzun Pakistani. Itu dia. Hal hadza Ustadzun Pakistani. Nah, seperti itu. Baik. Ini sekedar mengulang saja ya. Insya Allah lebih mudah daripada kecuali yang baru hadir hari ini. Itu mungkin agak susah juga itu. Baik, silakan diikuti saudara-saudara yang baru saja bergabung. Tinggal Anda fokus saja, insya Allah mudah untuk kita pahami. Dalam bahasa Arab itu sebetulnya mudah ya. Tinggal sejauh mana usaha kita untuk memudahkan diri kita sendiri memahami bahasa Arab. Kalau seandainya di awal-awal kita merasa susah, ya berarti kita sadar bahwa memang untuk belajar sesuatu yang baru, kita membutuhkan waktu lebih dan konsentrasi yang juga lebih. Baik, saudara-saudari silahkan yang selanjutnya nih. Saya inginkan yang nomor 2, soal dan jawabannya. Boleh siapa yang bantu silakan. Ana Ustaz mau coba. Nah, saudara Rahmatullah silahkan. Yang untuk soalnya ini Ustaz. Hal hadza tufahatu lubaniyah. Lubnaniyah. Lubananiyah. Naam. Terus Hadza tufahatu lubananiyah. di sini sebentar saudara Rahmat. Tufaha itu mudzakkar atau muannas? Muannas Ustaz. Berarti cocok kalau kita pakai hadza. Hadhihi. Oh, hadhihi. Itu dia. Nasitu Ustaz. Baik, ya. Jadi tinggal sedikit konsentrasi, fokus, insya Allah mudah ya. Insyaallah. Hadza, hadhihi. Ya, di sini tufahatun juga ya, bukan tufahatu, tapi ada tanwin di sini. Ini saya besarkan sedikit. Nah, ini saya rasa lebih jelas nampaknya sekarang. Nah, ini ya, tufahatun tanwin, lubnaniyatun. Sehingga kalau kita membuat pertanyaan dan jawaban, hal hadhihi karena tak marbutoh ya. Ya, Tufahatun lubnaniyah, maka jawabannya na'am hadhihi tufahatun lubnaniyah. Baik, Faransa kita masih ingat ya nama negara mana itu? Prancis. Prancis. Kalau Lubnan? Lebanon. Saudi? Saudi, Indonesia sudah. Pakistan jelas, Suriah juga sangat jelas sekali. Baik, barakallahu fikum, kita melangkah ke tamrinus tsani atau tadribus tsani, dan ini juga sudah kita jawab sama-sama kemarin.
Sekedar mengingat contoh arti dulu saja boleh. Silakan saudara-saudari. Faransa sudah tadi ya, Rusia Rusia. ya, negara Rusia. Kemudian Italia, Itali. ad-dawa, Obat. obat, barakallahu fiik. Kemudian al-kitab, buku Oh, atau kitab. 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 Bedanya dengan buku tulis atau buku catatan, daftar, atau satu lagi kemarin sudah saya kasih. Apa itu? Kurasah lah. Aha, mumtaz, barakallahu fiik, kurrasah. Baik, selanjutnya al-qalam, Pulpen. pulpen atau pena, khosyab, Kayu. kayu, al-wi'a, Bejana. bejana, atau satu lagi wadah ya. Wadah. Kalau orang Aceh di sini bahasa daerahnya bilangnya pluk. Kalau di daerah Jawa ada orang Jawa bilang. Nggak tahu kalau orang Mandailing apa, Allah alam. Mungkin di antara kawannya ada yang orang Mandailing mungkin. Ada Ustaz. Oh ada ternyata. Apa bahasa kalian ini? Al-wi'a ini? Mungkin bisa juga kadah Ustaz. Oh kadah. Masya Allah. Baik. Zujaj. Yuk silakan. Zujaj. Kaca. Kaca. Al-iqad. Kalung. Kalung. Kemudian zahab. Emas. Ad-dirham. Dirham. Islam. Islam. Baik. Al-an sekarang kita melangkah ke halaman at-tasi'ah. Ini 8 as-saminul ba. Sekarang kita masuk ke pelajaran keempat dan ini as-safhatul at-tasi'ah ya, as-safhatul tasi'ah seperti yang nampak jelas di depan kamera masing-masing ya, layar masing-masing. Tadrib, masih ingat saya rasa semua peserta di sini? Boleh diingatkan tadrib? Latihan, betul sekali. Hal hadza hadhihi na'am la. Simple ya. Kita tinggal tanya apakah ini, tergantung dia mudzakkar muannasnya. Kalau mudzakkar kita pakai Hazihi. Haza. haza. Kalau muannas kita pakai Hazihi. hadhihi. Jawabannya tergantung kita mau pakai na'am, la atau la hadhihi atau la hadza. Tergantung kata yang kita jelaskan nanti kalimatnya. Baik. Atba'ul misal, misalnya sangat simpel, dua kata seperti biasa, tawabi'un sudaniyah. Kalau tawabi ini saudara-saudari, apa bedanya dengan toba? Kalau itu jamak saya. Aha, kalau ini tawabi ini jamak dia. Kalau beda dengan jamak dalam bahasa Inggris, plural dalam bahasa Inggris tuh dua aja dia udah dibilang jamak. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jamak itu 3 ke atas. Minimal dia jumlahnya 3. Kalau udah lebih dari 3, 4, 5, 6 itu semua jamak dalam bahasa Arab. Bisa dipahami saudara-saudari ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Sudaniyah. Sudah ketika kata itu dibuat bentuk jamak, maka yang tadinya meskipun dalam mufradnya mudzakkar berubah menjadi muannas. Bisa dipahami saudara-saudari? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik nih, saya contohkan lagi ya. Al-misal ini kan mufrad nih. Satu dia, contoh. Tapi kalau kita mau bilang contoh-contoh, amsilatun atau al-amsilatu, maka kata al-amsilatu itu bentuk muannas ya. Padahal ketika mufrad dia mudzakkar. Bisa dipahami saudara-saudari? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Hal min soal ila huna, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita melangkah lebih jauh. Tiga, dua, satu, baik.
Kita lanjutkan. Tawabi'u Sudaniyah. Tawabi ini bentuk jamak perangko. Sudaniyah berarti perangko dari Sudan. Sudan. Naam. Sekarang at-ta'ul awal. Hal hadhihi tawabi'u Sudaniyah. Kenapa pakai hadhihi kok tidak pakai hadza? Karena tawabi' Jamak, Ustaz. jamak, sedangkan semua kata dalam bentuk jamak itu mudzakkar Jadi muannas. Aha, Muannas. muannas. Mumtaz, barakallahu fikum. Muannas itu dia. Misriyatun. Ternyata di sini dijelaskan disebutkan kata selanjutnya misriyah berarti kita jawabnya la. Hadhihi Tawabi'u. Sudaniyah. la hadhihi tawabi'u misriyah. Kenapa kita pakai misriyah? Karena al kalimatul mawjudatu bainal qausain. Ini qausan ya. Qaus kurung. Ini juga qaus kurung juga. Qausain 2 kurung. Kata yang diapit oleh 2 kurung disediakan adalah misriyah sehingga kita bilang jawabnya la. Karena pertanyaannya hal hadhihi tawabi'u Sudaniyah sehingga misriyah ini jadi jawaban bagi pertanyaan ini. Bisa difahami mafhum saudara-saudari? Insyaallah, Ustaz. Fahim tuh. Alhamdulillah. Baik, saudara silahkan. Rahmatullah nih coba lagi. Tufahatun Lubnaniyah. Kemudian dia jawabannya Amerikiyah. Silahkan buat soal dan jawab, saudara Rahmatullah. Yang lain silahkan didengarkan dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tufahatun Lubnaniyah. Hal hadhihi tufahatun Lubnaniyah? La. Hadhihi tufahatun Amerikiyah. 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 Mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia. Sudah betul. Baik, ya, simple. Bahasa Arab. Yang penting kita tidak bosan untuk praktek dan selalu semangat belajar nahwu shorof. Hari Rabu ya ada masuk. Iya. Masa? Ya pula itu. Baik. Itu ya. Tufahatun Lubnaniyah Amerikiyah. Baik, selanjutnya saudara-saudari silahkan. Yang nomor 2, mudarrisatun Libiyah. Kemudian al-kalimatul lati bainal qausaini maliziyah. Maliziyah. Tafadhal, man yujib. Silahkan dijawab. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hal hazihi mudarrisatun Libiyah? La. Hazihi mudarrisatun Maliziyah. Mumtaz, barakallahu fiikum. Ma ma'na tufaha ya sadah? Apel, salah. Apel. Thayyib. Libiyah itu? Libya. Nama negara Libya. Naam, barakallahu fiikum. As-salis, yang ketiga, tafadhalu. As-su'al wal jawab. Naam. Man yujib? Tafadhal. Silakan yang mau menjawab, yuk. Al-hadhihi tilmidatun Nigeria. La. Al-hadhihi La. Al-hadhihi Loh, kok hal hadhihi lagi, Bu? Al-hadha. Bukan. Tadi kan udah hal. Sekarang jawabannya ghaniyah. Berarti? La. Terus? Hadhihi ghaniyah. Kata yang pertama harus disebutkan juga, Ibu. Oh. Hadhihi tilmidatun ghaniyah. Seperti itu. La hadhihi tilmidatun ghaniyah. Mumtaz, barakallahu fiikum. Baik. Selanjutnya ghaniyah, saudara-saudari, negara mana ini kira-kira? Ghana bukan, Ustaz? Betul, Ghana ya. Kalau Nigeria? Nigeria. Nega, itu dia. Baik, selanjutnya Ar-Rabi'. Yuk, yang keempat silahkan yang mau menjawab. Tafadhalu bil jawab. Soal sama jawabannya maksudnya. Yuk, silahkan.
Hal hadza tilmidun urduniyah. Tilmidun. Urduni. Urduni. Sorry. Urduni. Baik, ya selanjutnya. La hadza tilmidun urduni. Suri. Sorry. Itu dia, suri. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Masih ingat ya saudara-saudari, Urdun itu negara mana? Urdun. Ustaz. Bahasa Latinnya apa? Kalau kita bilang negara? Yordania, Ustaz. Itu dia, Yordania. Yordania. Baik, al-khamis, yo. Tafaddalu, aqlamun khashabiyah, ma'diniyah. Naam, man yujib? هل هذه أقلام خشبية خشبية. لا هذه معدنية. La, terus lanjut silahkan saudaraku. معدنية. La, silahkan diulang. Ini your internet connection is unstable. Silahkan diulangi. La. لا معدنية. Sebelum ma'daniyah masih ada dua kata lagi. La, kemudian لا هذه معدنية. Sebetulnya masih perlu aklamun. Bukan hadza, tapi sudah betul hadhihi. Hanya saja perlu diulang lagi aklamun baru ma'diniyah. Tapi bagi bagi kita pemula memang perlu untuk kita ulang seperti itu. Tapi nanti kalau sudah ahlan wa sahlan saudari Sarina, ya tidak mengapa, ikuti saja kajian kita. Dan kalau mau ikut dari awal, di YouTube sudah diupload mulai dari yang pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang ini yang keempat setelah mengulang kembali dari awal. Baik, jadi itu ya. Naam. Iya Ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada. Ya, jadi soalnya seperti itu ya. Hal hadhihi aqlamun khashabiyah. Kemudian jawabannya la hadhihi aqlamun ma'diniyah. Dan kenapa kita jawab la? Karena memang kita digiring untuk menjawab la. Karena kata yang tersedia setelah pertanyaan ini tadi itu beda dengan yang tertera di pertanyaan. Masih ingat Bapak Ibu, saudara-saudari semua, aqlamun khashabiyah maknanya apa saya rasa ya? Pulpen. Pulpen apa? Kayu atau Kayu. Betul, pulpen kayu, pulpen yang terbuat dari kayu. Kalau aqlam ma'diniyah berarti pulpen apa tuh? Apa kira-kira? Selain kayu. Selain Besi kayu. atau plastik. Jadi ma'din itu dia dari tambang. Biasanya yang ditambang itu tembaga. Ya. Jadi kalau kita lihat ujung pena itu, biasanya dia pena itu terbuat dari tembaga. Ya. Jadi kita katakan pulpen tembaga. Itu dia. Baik. Mala'iqu nuhasiyah. Saudara-saudari, apa makna malaik nuhasiyah nih? Sendok. Sendok dari apa? Nuhas. Yo, yang buka, yang ada kamus, silahkan tengok kamus. Apa itu makna nuhas? Halo, apa arti nuhas saudara-saudari? Ada yang mengatakan maknanya tembaga, bisa. Oke, baik, boleh. Sedangkan ma'din itu seperti yang saya tadi jelaskan, dia sesuatu yang ditambang atau barang tambang ya. Bisa jadi tembaga juga bisa ditambang, sedangkan nuhas
itu bisa juga diartikan sebagai tembaga atau kalau di kamus tadi itu di antara makna dia adalah kuningan juga. Macam-macam. Baik. Baik saudara-saudari, yuk silakan tafadhol, silakan yang mau yujib, mau menjawab. Ma hadhihi malaiku nuhasiyah. Pertanyaannya kita pakai hal. Silakan diulang, saudara. Yuk. Hal hadhihi malaiku nuhasiyah. Baik, jawabannya. La hadhihi malaiku zahabiyah. Mumtaz, barakallahu fikum. Sesimpel dan semudah itu ya, saudara-saudari. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Berkenaan dengan yang sudah kita bahas barusan. Nah, bagi yang bergabung, selamat bergabung dan luruskan niatnya. Kita belajar bahasa Arab ini memang ingin memperoleh ridha Allah. Ya. Cara memperoleh ridha Allah ini sebetulnya banyak. Asalkan kita tahu caranya, ilmunya, sehingga betul-betul perbuatan yang kita sedang lakukan, sedang kita buat nih, memang betul-betul selaras dengan syariat, bukan justru bertentangan dengan syariat. Yang tak kalah penting dari sekedar kita beramal nih, saudara-saudari, Bapak Ibu, apa itu? Mesti amalan seseorang nih di samping dia selaras dengan syariat, sesuai, tidak bertentangan, tidak berjanggahan dengan syariat, mesti orang yang melakukannya itu harus seorang muslim. Di mana seorang muslim itu sekecil apapun dia berbuat ketaatan, selama ketaatan yang ia lakukan itu sesuai dengan ketentuan dan aturan syariat Islam, saudara-saudari, maka dapat dipastikan perbuatan yang kecil di mata manusia itu bernilai pahala yang agung menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hindari memakai di sisi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saudara atas nama Oppo A37F. Semoga Anda diberikan konsisten dalam ketaatan. Ya. Sedangkan seorang muslim itu menurut para ulama, mereka yang menyucikan Allah dari sifat makhluk. Adapun mereka sebagian orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk, maka yakinilah saudara-saudariku, sejatinya mereka mencaci Allah. Apa permasalahan mereka itu? Sebab mereka tidak tahu diantaranya bahasa Arab yang pas, yang sesuai dengan tuntunan syariat ini mereka tak tahu. Nah, itulah terkadang sebagian orang justru melangkah jauh, dia hanya baca-baca saja, entah itu terjemah atau kitab-kitab lain, ya, sehingga wal'iyadzubillah menyifati Allah dengan sifat makhluk. Dia tak tahu Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Siapapun yang tahu Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya, maka dan meyakininya, maka dia telah menunaikan dan mengetahui salah satu kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu belajar tentang sifat Allah yang wajib dipelajari oleh segenap kaum muslimin. Yakinilah saudara-saudariku bahwa Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Karena orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk bukanlah seorang muslim. Salah satu cara supaya kita tidak terperosok, terjebak dalam akidah tasbih, dalam akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, hendaknya kita belajar bahasa Arab dari seorang guru yang thiqah, terpercaya, amanah dalam menyampaikan ilmu agama. Satu lagi, sanadnya itu bersambung sampai kepada Rasulullah atau para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim. Ya, dan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Karena kalau tidak, seperti sebagian orang, mereka terperosok dalam jurang kesesatan. Mau dia berubah menjadi lebih baik, tapi salah jalan, salah ikut pengajian, akhirnya wal'iyadzubillah meyakini keyakinan yang bercanggahan atau bertentangan dengan syariat dan akidah umat Islam. Sejatinya orang macam ini sungguh sangat merugi. Sungguh mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Karena seharusnya dia seandainya meyakini keyakinan yang benar, wallahu a'lam berapa pahala yang akan dia dapat. Tapi begitu meyakini keyakinan yang salah, dapat dipastikan semua amalnya tak akan pun diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga tak mendapat pahala sedikit pun di akhirat kelak. Na'udzubillah, teman na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut saudara-saudari. Yang baru bergabung, luruskan niatnya lillahi ta'ala. Mohon Ustaz. maaf jika tiba-tiba audio saya mute sehingga tidak terdengar suara. Baik, silahkan saudari Nina Maryam. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, minta maaf saya ingin bertanya Ya. tentang baris pada akhir kalimah dalam ayat ini. Contoh bagi isim muannas atau isim mudzakkar, ia adalah dhammatain. Adapun bagi jamak muannas salim, contoh tawabi'u, and then aqlamun, and then mala'atu, dia adalah macam contoh aqlamun dia adalah dhammatain. But then mala'atu dia adalah dhamma. Adakah perbezaan pada itu? Oh, jelas. Ada perbezaan pada itu. Tawabi'. Amin wa fikum. Jadi tawabi' ini, saudari Nina, dia ni kalau dalam ilmu sebentar. Baik. Jadi kalau kata tawabi' ini, saudari Nina, dia ni termasuk kata yang dikategorikan atau disebut dengan mamnu' minas sarf. Ya. Sehingga kata terakhir dia ni ketika dia marfu', maka dia mesti dhammah satu saja, bukan dhammatain. Beza dengan kata yang bukan dia itu mamnu' minas sarf seperti aqlamun. Ya. Kalau kata aqlamun ini dia bukan masuk anggota mamnu' minas sarf, sehingga dia bertanwin dhammatain di baris terakhir dia nih. Itu. Jadi setiap kata yang dia termasuk mamnu' minas sarf, apa sih arti dari mamnu' minas sarf? Mamnu' minas sarf itu berarti adalah kata itu tidak menerima tanwin di akhir kata, di akhir hurufnya. Ya. Suatu kata dikatakan dia mamnu' minas sarf ketika dia tidak menerima tanwin di baris akhir atau di harokat terakhir dari suatu kata. Seperti mala'id, ya. Kemudian tadi di atas tawabi'. Ini ya, dua-duanya itu termasuk anggota mamnu' minas sarf sehingga tidak menerima tanwin. Itu sedikit dari kenapa di sini mala'ik justru dhammah saja, sedangkan kata yang sama-sama jamak, di sini aqlamun jamak nih. Tapi dia ada tanwin nih, dhammatan. Kenapa? Apa bedanya? Karena aqlamun dia bukan mamnu' minas sarf, sedangkan mala'ik masuk anggota mamnu' minas sarf. Kira-kira bisa difahami saudari Nina dan saudara-saudari lainnya? Alhamdulillah, fahim tu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin fikum. Kita lanjut saudara-saudari. As-safhatul 'ashirah. Pelan-pelan Ustaz ya, Anda baru gabung juga nih. Masya Allah. Ya, baik saudara. Ini saudara atau saudari ini Sandy ini? Sandi. Kalau tengok di apa itu, kadang nama Sandi itu untuk laki. Allahu alam kalau seandainya sebagian orang sebentar.
Oh, baik, laki ya. Baik. Baik, Saudara Sandi. Ini kita halaman 9 alhamdulillah sudah selesai untuk perjumpaan kali ini, maka kita lanjut ke as-safhatul asyirah. Ke halaman berapa Saudara-saudari? Ya, betul sekali. 10. Ya. Baik. Nanti yang mau menjawab boleh ya dibuka audionya untuk sementara. Nah, untuk sementara ketika masih belum saya tanya, tidak usah dinyalakan atau tidak usah di unmute kalau sebagian orang bacanya, tapi kita kalau bahasa Inggris bilang unmute mic-nya itu. Baik. Tadribun. Nah, tadi udah ada kata tadrib, sekarang ada tadrib lagi. Silahkan diulang lagi. Apa makna tadrib nih, saudara-saudari? Yuk. Latihan. Latihan. Setelah tadrib ada tadrib. Tadrib 1 selesai, kita menginjak ke tadrib yang kedua. Terus menerus. Insya Allah dengan banyak kita buat tadrib nih, kita lakukan tadrib nih, lambat laun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Qalilan qalila. Huwa hiya. Nah, huwa hiya. Apa ini makna huwa nih, saudara-saudari? Dia laki-laki. Kalau hiya nih? Dia perempuan. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya di sini ada ujibu bina'am huwa au hiya. Nah, silahkan nih dibantu yang udah tahu apa makna ujibu bina'am huwa au hiya nih. Saya jawab dengan iya atau dengan benar, Kak. Jawablah dengan benar atau tidak. Oh, Anda belum tepat, Saudara Rahmatullah. Jawablah dengan huwa dia laki-laki atau hiya dia perempuan. Naamnya kemana? Astagfirullah. Berarti jawablah dengan benar. Dia laki-laki atau dia perempuan saya. Hampir. Yuk, siapa yang mau mencoba? Silahkan. Ujibu. Apa makna ujibu nih? saya jawab. Saya jawab dengan benar. Iya. dengan ya. Naam. Dia laki-laki. Terus? Atau dia perempuan. Nah, jadi jawabannya itu tengok. Misalun awal hal Ahmadu mudarris, al jawab na'am huwa mudarris. Misalun san hal Zainabu mudarrisah, na'am hiya mudarrisah. Fahimtumul an? Sekarang bisa dipahami saudara-saudari? Fahimna. Alhamdulillah. Jadi simple ya. Jawabannya kalau enggak na'am huwa, pasti na'am Iya. iya. Itu aja. Antara na'am huwa dengan na'am hiya. Kalau na'am huwa berarti kata setelah huwa ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Tapi kalau na'am hiya berarti kata setelahnya adalah Muannas. muannas. Apa saudara-saudari? Muannas. Untuk mengucapkan sa, saudari siapa barusan itu, giginya itu menggigit lidah tapi nggak sampai berdarah ya. Sekedar diapit oleh gigi atas dan bawah, kemudian kita hembuskan nafas sehingga huruf S-nya itu hilang. Jadinya muannas. Bisa dipraktikkan ya saudara-saudari, silakan nanti dipraktikkan di rumah masing-masing sambil melihat ke cermin biar pas kali ya. Baik. Al-awwal, sekarang yang pertama, hal Abdullahi Arabiyyun. Na'am huwa Arabi. Kalau kita perhatikan saudara-saudari, kata Ahmad di misal pertama, di contoh pertama nih, dia berubah menjadi huwa. Tapi nama Zainab berubah menjadi hiya. Jadi kata setelah na'am ya, itu dirubah semua. Kalau enggak huwa berarti hiya. hiya.
Ya, maka ketika kita jawab nih di nomor pertama, raqmul awal nih, jawabannya na'am. Huwa Arabiyah. Na'am huwa Arabi, seperti itu. Bisa dipahami saudara-saudari semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Jadi jawabannya itu na'am huwa Arabi, ya. Apa jawabannya saudara-saudari ketika pertanyaan hal Abdullahi Arabi? Na'am huwa Arabi. Baik. Coba dibaca agak cepat sedikit. Na'am huwa Arabi. Silahkan. Na'am huwa Arabi. Jadi saudara-saudari, saya ingin menekankan di sini, di samping kita bisa membaca bahasa Arab, kita juga harus memberikan hak setiap huruf dan kata. Kalau seandainya huruf itu memang dia pendek, jangan ditambah-tambah. Karena itu akan terkadang merubah makna. Ya, bisa difahami saudara-saudari. Nah, jadi kalau huwa tuh, kita huwa aja dibilang. Nggak usah kita bilang huwa, atau hiya nih. Kita nggak usah kita panjangkan hiya seperti itu. Jadi kita potong putus terus. Huwa mudarris, huwa mudarrisah, huwa arabi, dan selanjutnya asani hal Fatimatu tabibatun atau tabibah, al jawab. Na'am hiya tabibah. Na'am hiya tabibah. Mumtaz, barakallahu fiikum. Na'am hiya tabibah. As-salis, halil ustadzu Andunisi. Na'am Huwa Indonesia. Na'am huwa Andunisi. Ar-rabi' yang keempat, tafaddalu halil haqibatu jadidah. Na'am hiya jadidah. Jadi Nggak pakai al-haqibatu lagi. Al-haqibah sudah diwakili oleh Iya. Iya. Itu dia. Berarti jawabnya na'am. Iya. Jadidah. Iya jadidah. Mumtaz, barakallahu fiikum. Na'am hiya jadidah. Al-khamis, halil kitabu qadim. Na'am. Na'am huwa qadimun. Kitabul qadim. Alkitab tidak disebutkan kembali karena sudah kita ganti dengan domir, kata ganti huwa atau hiya tadi. Alkitab itu mudzakkar muannas. Mudzakkar. Maka kata gantinya adalah Huwa. huwa. Berarti jawabannya na'am. Huwa qadimun. Mumtaz, barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, halir rihlatu tawilah. Silakan dibaca sama-sama. Halir rihlatu tawilah. Halir Al-jawab. Na'am hiya tawilah. Na'am hiya tawilah. Al-an, sekarang nih. Arabi, ma ma'naha? orang Arab. Orang Arab. Betul sekali. Orang Arab laki-laki. Tabibah? Dokter perempuan. Dokter perempuan atau tabib wanita. Andunisi sudah tahu. Al-ustadz saya kira sudah tahu. Selanjutnya al-haqibah. Tas. Tas. Jadi Tas baru. baru. Alkitab sudah tahu. Qadim. Lama. Lama. Tawilah. Panjang. Yang ar-rihlah. Liburan. Perjalanan. Bisa perjalanan, bisa liburan, boleh dua-dua kita pakai. Ilahuna hal min soal, sampai di sini ada any question? Any question? Ada pertanyaan? La soal. La soal, saudari Ma. Yang lain silahkan. Hal min soal, yo. La soal. La soal. Ya, saudara Muhammad Idris. Muhammad Arif Idris, ada yang mau ditanyakan? Soal? Oh, baik. Ternyata sudah jelas. Alhamdulillah. Baik. Sebentar. Ini saya agak pilek sedikit. Ini saya mau sebentar ke belakang. Ambil tisu dulu. Saya mau tanya,
Apa maksud bencana? Baik, tadi saudara Muhammad Arif Idris, ada yang ditanyakan? Mau tanya maksud bencana dia tanya tadi maksudnya. Bencana atau bejana? Bencana. Bencana. Oh, bejana maksudnya. Maksudnya. Bejana itu maksudnya itu setiap tempat seperti pinggan atau kayak frying pan, panci, penggorengan, wajan, itu semua masuk ke kategori WA atau bejana itu. Barang-barang memasak. Barang-barang memasak atau setiap apa bahasa orang Malaysia ya, bahasa Melayunya. Sebentar saya coba cek dulu. Wi'aun. Wi'a. Di sini kalau di bahasa kami di sini memang wadah atau bejana seperti mangkok. Tahu ya Muhammad Arif? Pinggan mangkok. Pinggan mangkok ya, itu masuk bejana juga. Baik. Baik saudara-saudari, kita lanjutkan. Wadah ya. Baik. Karena kayak kemarin ada saudari kita yang ketika kita tanya tentang al-iqd, itu kalau dalam Malaysia kayaknya rantai ya. Kalau orang Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan necklace tuh. Itu kalau dalam bahasa, ya betul. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ketika dibilang rantai itu belum tentu apa namanya seperti yang bahasa Melayu jelaskan. Karena kalau dibilang rantai, sebagian kalau orang Jawa bilang itu rantai, ada kalanya dia belenggu yang ditaruh memang betul-betul rantai, mirip rantai sepeda atau rantai sepeda motor, atau terkadang yang dipakai untuk mengunci pagar, ada belenggu, ada gembok, itu pakai rantai juga, macam-macam ya. Tapi insya Allah kita bisa mengerti satu sama lain, karena antara Indonesia, apalagi Sumatera, sebagian dengan orang Malaysia kan satu rumpun, ya Melayu juga. Baik saudara-saudari, sampai detik ini saya kira cukup jelas ya semua. Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut nih. Atadzakkarus su'al. Nah, ma ma'na atadzakkarus su'al? Atadzakkarnya dari kata zikir. Zakaru yadhkuru, zikrullah. Apa maknanya kira-kira? Mengingat. Ingat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Itu maknanya. Atadzakkar berarti saya mengingat as-su'al. Mengingat apa? Mengingat soal. Mengingat soal atau pertanyaan. Nah, di sini ada yang memang sangat mudah sekali, ada yang memang butuh, bagi yang belum tahu mungkin agak pusing juga ya, agak pening juga apa bahasanya, apa jawabannya. Baik, kita lanjut saja langsung. Al-awwal, al-jawab na'am ana tilmiz. Kira-kira ma huwa su'alul munasib? Pertanyaan yang cocok apa di sini? Hal anta tilmizun. Hal anta tilmiz? Jawabannya na'am ana tilmiz. Baik. As-sani al-jawab la ana su'udi. Ma huwa su'alul
Hal anta Indonesi? Indonesi. Boleh. Hal anta Indonesi atau hal anta Malizi atau hal anta Kambudi atau seterusnya. Yang penting selain nama negara Saudi. Asalis. Ini saya akhirkan nanti supaya bisa ini. Yang keempat, ismi Su'ad. Mas su'alul munasib. Mas muka. Su'ad itu setahu saya nama untuk kaum Hawa. Mas Muki. Itu dia. Jadi pertanyaan atau soalnya itu masmuk. Ya, sakin taslam orang bilang. Kita sukun aja nggak usah kita baca. Jadi bisa langsung betul insya Allah. Jadi jawabannya masmuk di soal yang sesuai di sini. Al-khamis, na'am hadhihi tawabi'u misriyah. Mas soal munasib, na'am. Hal hadhihi tawabi'u Misri. Tawabi' Misriyah. Itu dia. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi itu as-soalul munasib. Hal hadhihi tawabi'u misriyah. Al-jawab, na'am hadhihi tawabi'u misriyah. As-sadis, yang keenam nih. Al-jawab, na'am hadha dirhamun islami. Ma huwa as-su'alul munasib? Hal Hadza dirhamun islami. Al-jawab, soalnya yang pas itu dia. Naam, hal hadza dirhamun islami? Naam, hadza dirhamun islami. Al-an huwa Naijiri. Ini yang ketiga nih, kira-kira as-su'alul munasibu mahu? Apa dia? Hal huwa Naijiri? Min aina. Macam-macam ya. Di sini kalau kita saksikan ada yang mengatakan min aina huwa, min aina dia bilang, kemudian ada yang hal apa. Saudara-saudari perlu diingat, hal itu pertanyaan untuk yang jawabannya sudah paten, na'am atau la ya. Jawabannya adalah na'am atau la. Oh, ini ya saudari Revi ini. Saudari atau saudara? Kayaknya saudari. Baik, ya, seperti yang dijawab oleh admin barusan. Oh, libur. Pas malam hari, Masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, jadi saudari Revi Mariska boleh bersabar menunggu untuk mengikuti, atau di apa namanya di YouTube ya, nanti cari judulnya kajian bersanad ya, kajian bersanad pilihan. Di situ insya Allah sudah banyak sekali, mulai dari ilmu agama yang fardhu ain, kemudian nahwu shorof untuk pemula, dan pelajaran bahasa Arab kita ini. Baik, jadi pertanyaan al-munasib ini kita ada nggak di sini? Nah nih di halaman selanjutnya nih. Kira-kira sebentar. Tadi huwa Naijiri. Oh, ternyata di halaman di sini nggak ada. Di kitab lain berarti ada. Baik, boleh kita pakai untuk jawaban yang seperti ini, biasa itu kita pakai ini nih. Saya ketikkan aja di message, di chat ya. Silakan dibuka chatnya masing-masing. Jinsiyatuhu. Tuh. Itu jinsiyatuhu. Karena kita bertanya tentang al-jinsiyah. Apa itu al-jinsiyah? Indonesia. Kebangsaan. Aha, mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia, kebangsaan. Kenegaraan. Kewarganegaraan boleh juga. Baik, itu saudara-saudari ya, ketika jawabannya itu tentang kewarganegaraan atau kebangsaan, maka soal yang sesuai ma jinsiyatuhu, kalau dia yang kita tanyakan tentangnya adalah
mudzakkar. Tapi kalau yang kita tanyakan tentangnya adalah muannas, maka kita makainya majinsiyatuha. Sehingga jawabannya bukan huwa tapi hiya. Sementara saudara-saudari, mafhum hadza bisa difahami ini ya? Fahimna, Ustaz. Alhamdulillah. Saudari yang lain atau saudara-saudari lainnya silahkan. Boleh berkomentar. Bisa difahami? Fahim. Alhamdulillah. Baik. Satu lagi supaya saya yakin betul nih ya. Fahim tum? Fahimna, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Al-an saudara-saudari, Masya Allah. Ini tadrib lagi nih. Udah tadrib 1, 2. Ini udah yang ketiga kayaknya nih. As-tadribus salis. Nah, di sini aktubus su'ala wal jawabal mutanasibain. Kalau munasib tadi, ya saya di antara di sela-sela saya berbicara tadi, saya ada mengatakan al-munasib. Al-munasib. Ya. Al-munasib ini maknanya cocok atau sesuai. Tapi ketika dua hal itu sesuai, kita katakan mutanasib. Bisa difahami saudara-saudari? Insyaallah, Ustaz. Baik. Nah, berarti coba nih kalau memang betul paham nih, saya mau tahu nih, yo, coba terjemahkan aktubus su'ala wal jawabal mutanasibain. Saya menulis soal dan jawaban yang sesuai atau cocok. Nah, itu dia. yang sesuai antara keduanya. Nah, Tulislah. Tulis soalan dan jawab yang betul. Nah, jadi aktubu saya menulis soal dan jawaban al-mutanasibain yang saling sesuai, yang saling cocok gitu ya. Baik. Al-as'ilatu al-ajwibah. Ada 2 kolom di sini. Sebetulnya ada garisnya lagi tapi cuman dipisahkan begini, tidak masalah. Hal anta Somali? Ini soalnya. Jawabannya ma huwa? Ada di sekitar. Ana qani. Nah, ini jawabannya pasti ini, nggak bisa yang lain karena nanti kalau diambil sama jawaban yang tidak sesuai, jawabannya tidak akan sesuai di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Naam. Min aina ant? Ana min Gona. Hal hadza Ahmad? Naam wa Ahmad. Aha. Wadih, jelas saudara-saudari semua? Wadih, alhamdulillah. Baik. Al-an kita menginjak ke yang selanjutnya saudara-saudari. Takallam. Sangat mudah ini ya, takallam ini ya. Suruh ngapain nih kita nih? Berbicara. Suruh berbicara. Mulai dari assalamualaikum jawabannya jelas. Hal anta kuwaiti? La berarti apa? Tergantung. Kemudian di sini hal anta tilmiz? Naam berarti mudah juga. Hal indaka tawabi? Nah, ini mungkin yang agak susah bagi sebagian kita. Silakan, yuk dibantu. Yang ini pertanyaan as-soal hal indaka tawabi'. Ini pertanyaan bagi siapapun yang menjawabnya. Berarti tergantung kepada individu masing-masing. Yuk silakan yang mau membantu. Naam indi tawabi. Jadi bagi yang punya tawabi, jawabannya seperti itu. Indi tawabi'. Bagi yang tidak memiliki tawabi', ma huwal jawab? La ma indi tawabi. Masya Allah, barakallahu fiikum. Boleh seperti itu. La ma indi tawabi'. Atau cara yang lain juga masih ada. Baik. Aina tilmiz? Al-jawab? At-tilmizu Fil fasli.
Bisa. Atau fil shaf boleh juga. Atau fil masjid. Atau fil mal'ab. Banyak ya opsi jawabannya. Ainal qura. Al-quratu Al-qura fil maidan. Fil maidan. Ada yang bisa mengatakan maidan atau fil mal'ab. Boleh juga. Ainal mudarris. Al-mudarris Boleh. Ada kita bisa bilang fil idaro atau fil shaf. Ainal kitab. Al-kitabu fawqal maktab. Bisa kita alal maktab, bisa fil haqibah, bisa kalau fauqa saudara-saudari biasanya ketika dikatakan apa Mbak as-sama'u fauqona, langit itu di atas kita, maknanya ada jarak antara kita dengan sesuatu yang di atas kita, dalam hal ini langit. Jadi kalau kita mau mengatakan kitab itu di atas apa namanya? Di atas sesuatu yang kita mau dia menempel, maka kita bilangnya ala. Sehingga kita katakan al-kitabu alal mindodah atau alal maktab, di atas meja. Mindodah itu meja juga ya. Itu. Naam, ilahuna hal min soal. Sampai di sini ada pertanyaan saudara-saudari? La soal? La soal. La Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu saudara-saudari, saya cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita dikaruniai istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik itu puasa, kemudian niat yang tulus ikhlas dalam mengawali semua amal dan rangkaian ibadah setiap hari, sehingga bisa kita jumpai kelak balasan yang baik di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita kali ini dengan tahlil, sholawat dan doa. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Waj'al akhira kalamina wa kalami abawayna wa walidina wa aqribaina wa man ahsana ilayna wa man kana sababan fi ihtidaina wa masyayikhina wa asatidatina wa dhurriyyatina wa tullabina wa man darasa minna wa man darasa ma'ana wa man istama'a ila majlisina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waj'al khatimatana al-husna wa khatimatahum ya akramal akramin. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf saudara-saudari. Allah ta'ala a'lam. InsyaAllah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.